Hai, apa kabar sahabat Emma? Kita ketemu lagi dan kita kali ini tetap membahas yang sama. Fakta dan kesalahan penyiar serta cara mengatasinya. Apakah kamu penyiar pemula juga mengalami ini? Jadi wajib tonton video ini sampai selesai, oke? Fakta kesalahan penyiar yang berikutnya adalah pendengar tidak merasa intim. Intim yang seperti apa ya? Maksudnya tidak ada relasi perasaan antara penyiar dan pendengarnya. Penyiarnya itu hanya terdengar seperti menjalankan tugas aja, gugur tugas gitu. Gak ada hubungan atau gak ada, bukan hubungan ya, jadi bingung ngomongnya. Gak ada korelasi atau tidak ada keterikatan secara emosional. Keterikatan secara emosional itu bukan karena dilihat ketika off air, enggak. Tapi ketika on air pun juga bisa dilihat kok. Kalau penyiar itu sebetulnya hanya gugur tugas, tidak ada keterikatan sama sekali. Nah, mengatasi fakta kesalahan penyiar yang seperti ini, sahabat Emma, tips dari saya adalah kelebihan radio itu adalah komunikasi personal kan ya. Jadi nggak ada salahnya penyiar itu berupaya menyapa pendengar gitu. Menyapa pendengar secara personal juga supaya pendengar ini merasa lebih dekat, lebih betah dengerin kita siaran, dengerin radio kita. Sekali lagi penyiar mesti memahami lagi bahwa radio itu pola komunikasinya personal. Bukan komunikasi yang banyak orang, tapi secara personal supaya itu bisa didengar, pendengar bisa lebih betah, disapa juga secara personal agar pendengar juga lebih dekat dengan kita secara on air gitu ya. Ada lagi kesalahan dan fakta seorang penyiar adalah penyiar itu tidak paham siapa pendengarnya. Nah, ini bahaya nih kalau penyiar sampai nggak paham siapa pendengarnya, ya nggak sih? Penyiar itu hanya menghafalkan program. Jadi dia itu hanya menghafalkan program, kemudian menghafalkan konten apa saja yang harus dia putar pada saat dia siaran. Kemudian tidak paham konten atau program itu dibuat untuk siapa gitu. Sehingga kalau siaran itu ya terasa hambar gitu, nggak ada rasanya. Ibarat masakan itu tidak ada gurih-gurihnya gitu loh. Tidak ada manis, tidak ada asam, tidak ada gurih. Ya hambar aja kayak sayur kurang garam gitu, nggak ada rasanya. Ini paling tidak penyiar mesti paham dulu siapa yang dihadapi atau pendengarnya itu kayak apa. Nah, mengatasi fakta dan kesalahan penyiar yang tidak paham siapa pendengarnya adalah penyiar kenali dulu ya pendengarnya, apalagi misalnya yang akan pindah ke kota lain. Ini yang sering terjadi juga. Penyiar yang pindah ke kota lain. Mungkin di kota asal dia sangat sukses karena dia tahu dan paham siapa-siapa saja yang dihadapi. Tapi ketika dia pindah di kota lain belum tentu dia sesukses, seterkenal atau bahkan bisa membawa nama radionya lebih baik seperti itu. Penyiar yang sukses di daerahnya belum tentu dia akan sukses di radio kota lain. So, pelajari dulu siapa pendengarmu, baru bersiaranlah. Kesalahan penyiar berikutnya, dan ini memang fakta terjadi, adalah penyiar sulit bekerja sama dalam tim. Nah, ada penyiar yang menyepelekan orang lain. Baginya, seperti penyiar lain, operator lain, admin, marketing atau account eksekutif, teknisi, musik director itu nggak penting bagi dia. Sehingga dia nggak peduli, misalnya ada penyiar setelahnya yang kesulitan tentang sesuatu. Dia nggak mau bantu kayak gitu. Nah, ini penyiar yang sangat sulit bekerja sama dalam tim. Bagaimana mengatasi penyiar yang seperti ini? Mungkin ada di antara kamu yang ngerasa kamu termasuk orang yang susah bekerja sama. Tipsnya adalah kerja sama tim antar penyiar lebih penting.
Coba biasakan berkomunikasi dengan baik ya sahabat Emma. Berkomunikasi dengan baik, memanfaatkan berbagai fasilitas, berbagai platform yang ada sekarang. Saling estafet informasi aja gitu. Jadi ada informasi apa atau ada kejadian apa pada saat siaran yang terbaru khususnya, yang penyiar setelah kamu siaran itu nggak tahu, di estafet aja. Bahkan kalau sekarang itu kita sudah memanfaatkan grup dalam sebuah studio atau sebuah station radio, itu dimanfaatkan. Ada info apa di-share aja ke situ yang berhubungan dengan kerjaan. Sehingga semua yang ada dalam station radio itu tahu apa yang terjadi. Fakta dan kesalahan penyiar berikutnya adalah penyiar merasa penyiar itu bukan profesi, tapi sebagai pekerjaan. Nah, ini berulang-ulang kali saya sampaikan nih pada kamu penyiar pemula ya khususnya. Penyiar itu di awal memang sudah punya mindset ini, jadi penyiar itu bukan profesi, saya kerja gitu. Kalau mindsetnya udah kerja, ya ini susah dirubah. Tips apapun itu nggak akan ngefek karena saat seseorang punya mindset tentang pekerjaan, khususnya di penyiar ya, bukan profesi, tapi dia menganggap penyiar itu adalah pekerjaan. Next, kalau ada pekerjaan lain yang ditawarkan padanya dan dia merasa lebih menjanjikan, atau lebih menghasilkan, maka dia bakal cabut dari seorang penyiar. Nah, dari sini saya nggak bisa ngasih tips apa-apa nih kalau ada seorang penyiar yang punya mindset bahwa penyiar itu bukan profesi, tapi hanya sekedar pekerjaan. Oke, selesai sudah. Selesai sudah. Oke, selesai sudah tugas saya untuk memberikan tips. Baik, cukup sampai di sini. Ada banyak sekali fakta dan kesalahan penyiar yang sudah saya share di 3 video sebelumnya. Yang ini, itu diklik, kalian tonton yang pertama seperti apa. Terus ada juga video berikutnya yang ini juga masih berkaitan. Dan yang terakhir adalah yang sekarang ini. Oke, mudah-mudahan bermanfaat ya tips-tips yang saya kasih, fakta, kesalahan penyiar dan cara mengatasinya seperti apa. Baik, kita ketemu lagi di video berikutnya. Dadah!